Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Solusi Sehat bersama Kang Nur. Iya. Kang Nur, kali ini kita akan membahas tentang ini ya, proses hamil nih. Jadi gini, ada salah satu pertanyaan dari penonton. Dia tuh pengen tanya kayak gini Kang Nur. Dia ingin segera hamil. Terus dia udah nikah kurang lebih 5 tahun. Dia periksa ke dokter itu secara medis, keduanya, istrinya maupun suaminya itu semuanya sehat-sehat aja Sehat kayak ya. gitu. Tapi kenapa kok udah 5 tahun menikah tapi belum dikaruniai buah hati? Itu kira-kira kenapa Kang Nur? Belum Apa rezekinya saja sih kalau menurut belum saya. rezekinya saja ya Kang Nur? Namun ya Terus sesimpel itu. gimana Kang Nur? Namun Apakah juga gini. harus sabar nunggu atau ada ah, amalan, Sabar menunggu doa? itu perlu. Kalau amalan berdoa, berdoalah kepada Sang Kuasa, minta apa yang diinginkan. Tapi juga perlu kita lihat ada gini, rezeki itu kan tergantung dari amal kita, ya kan? Karena kan sama saja rezeki. Nah, kita lihat amal kita ini bagaimana, gitu. Kalau itu dari segi ilmu spiritualnya gitu, Ya. ya ilmu batinnya seperti itu. Sudah ini belum melakukan program atau belum? Mungkin sudah lah Kang Mungkin Nur ya, sudah ya. kalau kan udah 5 tahun ya dan pengen segera punya momongan gitu, pasti udah punya program hamil tapi kayaknya belum sukses. Gini saja, paling mudah itu coba lakuin ini ruatan. Ruatan. Ruatan artinya untuk membersihkan energi negatif di diri gitu. Kadang kan kita nggak tahu nih yang namanya batin, yang namanya spiritual, kita kondisinya seperti apa, apalagi orang awam, ya kan. Ada saja masalah hal yang seperti itu. Ada juga kemarin klien saya datang ke sini, dia juga katanya hajat utamanya itu untuk mengikat suami, ya. Datang ke saya hajat utamanya untuk mengikat suami, namun dia juga mengatakan sudah lama menikah tapi belum punya anak kan. Coba lakuin ruatan gitu, yang namanya usaha kan apa saja boleh dilakuin gitu kan. Yang penting kita juga lihat amal kita punya salah nggak, kita punya amal yang buruk nggak sama orang di sekitar kita, terutama orang tua gitu. Karena bagaimanapun rezeki menentukan gimana amal kita, ditentukan gimana amal kita gitu. Kalau untuk problem seperti ini saran saya lebih bagus coba dilakukan ruatan gitu. Kemarin itu ini siapa namanya, tetangga saya, Iya. jaraknya kalau nggak salah inilah gang 3 rumah dari tempat saya ini, kemarin juga sempat cerita seperti itu, susah hamil ya. Saya lihat, nah ternyata ada gangguan gaib. Gangguannya? Gangguan Oh, gaib gangguan artinya gaib. ada orang yang nggak suka, kemudian orang itu ngirimin guna-guna ke dia supaya susah hamil Oh, ada gitu. juga yang kayak gitu ya Kang ya, jahat sekali ya. Iya, memang seperti itu. Maka dari itu saya selalu katakan, selalu tekankan ke teman-teman semua. Kalau kamu merasa jahat, merasa amal baikmu sama seorang ada yang nggak beres, segera diberesin gitu. Karena bagaimanapun amal kita, perbuatan kita juga menentukan rezeki kita. Kadang Iya. ada orang yang nggak suka sama kita karena perbuatan kita yang bisa melakukan hal seperti itu. Apalagi sudah lama menikah. Tapi jangan sampai kita suuzon lah sama orang, ya kan. Yang penting kita berusaha baik. Kalau kita ada kekurangan, kita perbaiki kekurangan kita. Kalau kita ada salah, selesaikan permasalahan kita gitu. Yang penting sabar saja menunggu. Tidak Sambil perlu tidak ikhtiar perlu ya. berikhtiar ke sana kemari. Kalau orang Jawa itu bilangnya ini dipijat. Kalau orang Jawa ada, cobalah pijat ke sini gitu. Coba pijat ke sini Emang itu itu. berpengaruh ya Kang ya? Kalau saya lihat sih iya berpengaruh. Berpengaruhnya adalah dia ini istilahnya apa namanya, menata ini rahim, Menata rahim. menata Oh, mungkin rahim. Nah, rahimnya aja miring. Kayak gimana posisinya kurang tepat gitu ya iya, Kang Nur? untuk lebih apa namanya memperkuat sperma atau embrio yang ada di rahim itu juga bisa. Kadang juga orang yang seperti itu cobalah di bawah pijat ke sana, ya, dipijat. Biasanya orang-orang yang bisa mijat itu orang tua. Nah, Orang kalau rajin dari mijat. solusi Kang Nur sendiri, mungkin ada klien yang pernah datang, terus dari solusinya Kang Nur seperti apa? Kalau dari saya tetap pertama kali adalah saya lakukan ruatan. Nah, ruatan ini fungsinya untuk membersihkan energi negatif. Nah, kalau untuk terapinya seperti biasa saya menggunakan terapi kristal magnetisme.
ya. Nanti kristal magnetisme ini kita manfaatkan energi magnetnya untuk membangkitkan energi di dalam diri kita. Nah, nanti untuk terapinya untuk kristal magnetisme, kalau untuk problem susah hamil nanti tinggal diletakkan di atas perut atau di atas rahim. Nanti kemudian tinggal rileks, meditasi, kemudian baca doa yang nanti amalan yang kita berikan. Gitu. Nah, Kang Nur, ini kan tadi proses pengobatannya itu batu kristal yang udah diaktifasi ditaruh di atas perut aja untuk selama proses itu kurang lebih harus dilaksanakan berapa kali, Kang Nur? Kalau bisa sehari 3 kali. Sehari 3 kali, kayak minum obat ya, Kang Nur bangun ya? tidur, kemudian siang, biasanya kalau siang kan orang kan istirahat, nggak apa-apa dilakukan pas siang hari, kemudian malam hari pas mau tidur, gitu. Dan untuk suami, untuk pasangan, sebisa mungkin dukunglah pasangan kita supaya tetap rileks, ya kan, jangan sampai ada beban ataupun tertekan secara fisik maupun mental, karena itu sangat berpengaruh pada kesuburan. Saya yakin itu. Nah, apakah ini si pasangan, si suami ini juga harus menggunakan kristal magnetisme juga, Kang Nur? Nggak harus, hanya dia kalau ini niatnya kalau memang sudah berdua ya, berdua niatnya sudah bagus, cukup satu saja. Cukup satu aja ya? Cukup satu saja. Artinya kan ini kan kristal magnetisme satu digunakan untuk pasangan, untuk satu pasangan gitu. Artinya nanti kan si suami perlu mendukung untuk terapinya istri gitu. Nah, kalau misalnya ini kondisinya, kondisinya si suami ternyata emang yang mandul nih, Kang Nur. Apakah itu juga harus dua-duanya Bisa. atau cukup atau laki-lakinya aja Harus gitu yang dua-duanya sakit? bisa. Harus Malah dua-duanya lebih maksimal, malah dua-duanya malah lebih bagus, lebih maksimal. Ya. Sambil nanti diimbangi dengan obat medis mungkin atau ramuan-ramuan, ya Atau obat ramuan-ramuan herbal ya? gitu. Itu bagus. Yang namanya kita ikhtiar kan apapun kalau semisal itu baik kita lakuin. Gitu. Daripada kita diem diri saja kan? Gitu. Nah, Kalau kurang dari lebih reaksinya itu akan berapa lama nih, Kang Nur? Insya Ya, Allah. tergantung sih. Tergantung ya? Nggak bisa kita langsung tentuin 7 hari nih sudah bisa hamil, nggak bisa gitu. Tentu nanti bertahap. Yang penting Bertahap, sabar. ya. Yang namanya ikhtiar. Kita nggak bisa patok kita ikhtiar berapa lama, nggak bisa. Iya, siap, Kang Nur. Nah, apakah ada pantangan nih penggunaan kristal magnetisme? Kalau untuk penggunaan kristal magnetisme nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan sama nggak ada. sekali ya? Sama sekali nggak ada pantangan. Hanya saja mungkin nanti secara medis ada pantangannya. Ya mungkin nggak boleh makan makanan ini yang bisa membuat embrio atau sperma itu bisa berkurang kualitasnya. Mungkin nanti secara medis bisa dijelaskan oleh dokter. Iya, yang penting jaga kesehatan, punya gaya hidup sehat, mungkin bisa mengurangi rokok kalau yang lagi rokok gitu ya sama Yang penting miras. kalau untuk wanita jangan stres. Jangan stres, Karena harus itu faktor bahagia. itu faktor yang sangat berpengaruh juga. Kita semisal kita bagus nih, visi kita bagus, tapi kita tertekan, kita stres, menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas juga. Oke. Gitu. Siap, Kang Nur. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat Amin. untuk Amin. yang bertanya dan teman-teman yang lain juga. Nah, cukup sekian dulu. Kita pamit, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.